Pencemaran global. Materi pencemaran global ini meliputi pemanasan global, hujan asam, dan penipisan lapisan ozon. Sekarang kita lihat pemanasan global. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu penggunaan bahan bakar juga akan meningkat. Begitu juga dengan penggunaan bahan-bahan alam yang lain, misalnya pangan, wilayah, ya, untuk tempat tinggal, perlu tempat pemukiman, ya, perlu lahan-lahan pertanian dan sebagainya. Nah, dan itu bisa menimbulkan gas rumah kaca. Ya, gas rumah kaca dapat menghasilkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Sekarang kita lihat gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang dapat menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca antara lain gas karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NO, nitrogen dioksida atau NO2, gas metana atau CH4, dan CFC, ya, klorofluorokarbon atau dikenal juga dengan nama freon. Nah, ternyata yang paling besar kontribusinya, ya, sebagai gas rumah kaca adalah gas CO2, yaitu sekitar 45 sampai 55%. Penyebab gas rumah kaca ada dua. Yang pertama secara alamiah, yaitu uap air, ya, akibat penguapan air laut, air danau, sungai, ya. Kemudian CO2 dari letusan vulkanik, pernapasan hewan dan CO2 dan terbakar yang materi organik itu merupakan sumber dari gas CO2. Yang kedua, akibat aktivitas manusia. Seperti pemakaian bahan bakar batu bara, pemakaian minyak bumi untuk berbagai keperluan seperti alat transportasi, ya, kemudian pengundulan hutan. Nah, pengundulan hutan sebenarnya bukanlah sumber dari gas rumah kaca. Tapi kita tahu hutan atau tanaman yang memiliki zat hijau daun, pada siang hari terjadi proses fotosintesa. Pada proses fotosintesa, tanaman akan menyerap gas CO2 dari atmosfer, ya, dengan bereaksi dengan uap air dibantu oleh sinar ultraviolet. Nah, jadi fungsi hutan adalah menyerap dari gas CO2. Jadi kalau hutannya berkurang, artinya penyerapan gas CO2 dari atmosfer tentu berkurang. Kemudian gas metana bisa dihasilkan dari aktivitas pertanian, limbah-limbah pertanian, limbah-limbah dari peternakan, kemudian juga dihasilkan dari gas alam, dan lain-lain sekitar 10%. Sekarang kita lihat karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida fungsinya itu untuk menjaga suhu bumi tetap hangat, terutama pada malam hari. Maka dikenal juga sebagai
selimut bumi. Sumbernya dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah-limbah padat pertanian, dan bisa juga akibat kebakaran. Ya. Letusan gunung api, ya, penampasan hewan dan manusia tentu tidak begitu berpengaruh, ya. Sekarang kita lihat pada siang hari gas CO2 akan menyerap sebagian sinar UV, ya, terutama sinar UV B dari matahari. Ini kita lihat ini ilustrasinya, ini bumi. Bumi memiliki atmosfer, ya. Antara lain ada kandungan CO2-nya di atmosfer. Nah, kemudian kita buat gambar matahari, matahari sinarnya sampai ke bumi. Tapi sebagian dari sinar matahari yang berbentuk sinar UVB itu akan terserap di gas CO2 ini. Itu terserap sini sehingga tidak semuanya sampai ke bumi. Sehingga siang hari tidak begitu panas. Nah, pada malam hari sinar UV yang gas CO2 yang sudah menyerap sinar UV, ya, tentu panas, ya. Maka panasnya itu akan dia lepaskan ke bumi pada malam hari. Seperti ini pada malam hari, sehingga bumi pada malam hari tidak begitu dingin. Jadi perbedaan suhu siang hari dan malam hari tidak begitu jauh, ya. Berbeda dengan di bulan tidak ada atmosfernya, ya. Siang hari semua sinar matahari sampai ke permukaan bulan, dan malam hari tidak ada sinar bulan, jadi sangat dingin. Hingga perbedaan suhu siang hari dan malam hari di bulan itu sangat jauh, ya. Secara alamiah, jumlah gas CO2 di atmosfer sebanyak 0,03%. Nah, gas CO2 ini dapat berkurang, ya, terserap oleh lautan, tanaman untuk proses fotosintesa. Nah, saat ini, ya, berdasarkan hasil penelitian, ya, diketahui bahwa aktivitas manusia yang melepaskan CO2 itu jauh lebih banyak, ya, daripada kemampuan alam untuk menguranginya. Misalnya kemampuan tanaman untuk menyerap pada proses fotosintesa. Akibatnya terjadi peningkatan gas CO2 secara global, ya, sekitar 0,3% per tahun. Artinya pada siang hari semakin banyak kalori dari matahari yang terperangkap di gas CO2, dan pada malam hari akan dilepaskan ke bumi. Jadi semakin banyak sinar matahari yang terperangkap, ya, akibatnya bumi semakin panas. Gas metana, sumbernya dari gas alam, minyak bumi, batu bara, ya. Kemudian juga penguraian senyawa organik secara anaerob, ya, yang diuraikan oleh bakteri anaerob. Kemudian limbah-limbah industri pertanian, peternakan, ya, itu juga kalau diuraikan oleh bakteri anaerob akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana tidak sebanyak gas CO2, tapi memiliki panas 20 kali lebih panas dibandingkan dengan gas CO2. Selanjutnya nitrogen oksida. Nitrogen oksida sumbernya dari hasil pembakaran bahan bakar fosil dan bisa juga berasal dari lahan-lahan pertanian. Nah, nitrogen oksida ini juga jauh lebih panas dibandingkan dengan gas CO2, yaitu 300 kali lebih panas dibandingkan dengan gas
CO2. Dan sudah terjadi peningkatan jumlah gas nitrogen oksida ini sebanyak 16% dibandingkan dengan masa pre-industri atau masa sebelum adanya industri. Berikut CFC dan HCFC. CFC dikenal juga dengan nama freon, ya. Ini campuran dari klorin, fluor, dan karbon. Nah, menurut PBB, ya, produksi ternak juga merupakan penyumbang terbesar pada proses pemanasan global. Itu bisa berasal dari kotoran hewan, ya, buangan sisa pakan ternak, ya, yang bisa mencemari daerah aliran sungai, ya. Kemudian juga setiap hari hewan ternak menghabiskan cukup banyak rumput, pada rumput diperlukan untuk proses fotosintesa. Selanjutnya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, pada siang hari, ya, sinar matahari masuk ke bumi itu ternyata tidak semuanya, ya, sampai ke bumi. Nah, sekitar 25% itu sampai ke awan dan dipantulkan lagi ke atmosfer. Kemudian 25%, nah, terserap di sini, ya, terserap. Itulah yang diserap oleh gas-gas rumah kaca. Kemudian 45% ini sampai ke bumi dan diserap oleh bumi. Dan 5% sampai ke bumi dan dipantulkan lagi ke atmosfer. Nah, ketika panas ini dipantulkan lagi ke atmosfer, nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia lolos ke atmosfer menembus gas-gas rumah kaca di sini. Dan kemudian sebagian akan tersangkut, ya, terperangkap oleh gas rumah kaca hingga mantul lagi ke bumi. Nah, jadi semakin banyak gas-gas rumah kaca di sini, semakin banyak kalor atau panas dari matahari yang terperangkap di sini dan dia pantulkan lagi ke bumi. Nah, inilah menyebabkan bumi semakin panas. Nah, itulah yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca adalah efek dari atmosfer bumi dalam memperangkap panas atau kalor yang diperoleh dari cahaya matahari. Dampak pemanasan global. Jadi terjadi peningkatan suhu global bumi antara 1 sampai 5 derajat. Apa akibatnya? Sekitar 2 triliun kubik, ya, es di kutub utara dan kutub selatan telah mencair sehingga permukaan air laut naik. Nah, ini, ya, naik. Kemudian terjadi gelombang besar. Nah, sekarang sudah sering, ya, cuaca ekstrim menimbulkan gelombang besar. Gelombang besar tentu bisa merusak pantai, antara lain bisa merusak hutan bakau, ya. Kita tahu hutan bakau fungsinya selain untuk menahan abrasi pantai, juga merupakan tempat tinggal berbagai macam biota, ya. Biota tempat bertelurnya ikan dan biota lainnya, dan beberapa hewan-hewan yang ada hidup di atasnya. Selanjutnya, ya, terjadi erosi di wilayah pesisir, kemudian juga bisa merusak terumbu karang, ya, karena sinar matahari sudah berkurang masuk ke dalam laut, ya, karena lautnya menjadi karena sering badai,
ya kotor ya, kotor. Kemudian suhu yang panas atau tanah yang panas itu akan memicu terlepasnya gas CO2 dan gas metana yang ada dalam tanah. Sehingga semakin banyak gas CO2 dan gas metana di atmosfer. Dan juga mengakibatkan terganggunya ekosistem hutan. Ya, itu kemampuan menyerap CO2 semakin berkurang. Dan meningkatnya aktivitas mikroba yang merugikan, ya. Dan juga bisa meningkatkan jumlah ganggang di laut.